Eh, Pernah nggak sih ngerasa kalau kita udah bikin video gitu, terus ngeditnya udah ngerasa maksimal, bikin thumbnail udah maksimal, judul udah dibikin juga maksimal, tapi ya ternyata yang nonton malah sedikit. Duh, itu kemarin saya pas nonton video jalan kaki saya sambil ngevlog itu sedih banget sih, apalagi yang video sebelumnya masih 7 orang yang nonton gitu. 7 orang yang nonton, terus aduh apa yang salah gitu ya. Perasaan udah cobain maksimal, mau ngasih yang terbaik, tapi ya ujung-ujungnya ternyata malah tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Oke. Nah, mungkin kamu juga ngerasain hal yang sama kan? Pernah kayak gitu, yang ujung-ujungnya kadang ngerasa ya udahlah, nyerah aja gitu. Tapi kalau ditanya balik lagi, ya kenapa kamu mulai konten gitu kan, kenapa kamu mulai bikin channel ini? Kalau ditanya ke sana ternyata ya I like it gitu kan, seneng aja gitu, seneng bikin video terus dokumentasi. Saya kalau lihat flashback ke belakang itu, lihat-lihat video lama, jadi pengen ngakak sendiri gitu kan, pengen ketawa sendiri dengan cara ngambilnya, dengan tingkahnya. Terus kalau lihat kameranya juga ternyata masih buluk gitu kan. Nah itu bikin bahagia sendiri gitu. Jadi emang karena banyak mobil, ini alhamdulillah pagi ini lumayan cerah nih jalan kakinya. Ini adalah hari kedua challenge-nya. Hari kedua challenge jalan kaki. Kayaknya dapat deh 30 menit. Karena tadi startnya agak siangan, terus sekarang udah agak cerah gitu. Mudah-mudahan dapat 30 menit nih videonya. Tapi ya kalau nggak dapat 30 menit juga nggak apa-apa, Pak. Nah, kita balik lagi ke topik tadi ya. Jadi emang viewers itu sangat mempengaruhi banget mental kita nih sebagai content creator. Jadi kalau misalnya viewersnya sedikit, itu kayak kita tuh dihantam betul gitu. Udah ngeditnya berjam-jam, bahkan mungkin bisa berhari-hari. Kadang begadang, mikirin bikin kontennya, konsepnya dan sebagainya. Pas lihat di-upload, ternyata yang nonton cuma 7 orang. Nah itu sedih, tapi ya gitu, dikaliku lah ya. Terus kalau coba-coba refleksi gitu ya, ngingetin diri, kayaknya sih orang-orang yang mulai dengan orang-orang yang udah subscribernya gede juga bisa jadi ya, tapi nggak tahu juga, bisa jadi mungkin dulunya yang nonton masih sedikit ya, apalagi kayak kita gitu, terutamanya kayak saya. Mungkin kalau teman-teman ya lebih bagus dan lebih bisa dapet penonton yang lebih banyak gitu. Cuma kalau saya sadar diri gitu, tapi ya bukan berarti kita harus berhenti dan harus menyerah, yang artinya ya masih ada harapan gitu. Kita emang nggak tahu di video yang keberapa video kita mulai banyak disukai banyak orang gitu, atau kita juga nggak tahu mungkin di video ke 100, video ke 50, bisa jadi video kita banyak disukai orang gitu, bahkan mungkin yang like-nya bisa ratusan ataupun ribuan. Nah kita harus benar-benar ingat tuh gitu ya. Jadi meskipun hari ini mungkin yang nonton masih terbilang sedikit, 1, 2, 3 orang, mungkin sampai mentok di belasan. Bahkan di video-video saya di channel ini paling mentok ya 30, tapi ada kemarin sih yang sampai 136. Nah itu suatu kebahagiaan, punya penonton 100-an itu adalah sebuah kebahagiaan gitu ya bagi kita,
bagi saya pribadi sih khususnya. Tapi mungkin bagi teman-teman itu bisa juga jadi bikin down juga. Kita juga nggak apa ya, ya wajar lah gitu ya, manusia kan ya, manusia juga ya, kita punya perasaan. Makanya solusinya kadang saya malah nonton video saya sendiri gitu ya. Saking pengennya saya menghargai susah payah saya menghargai apa yang udah saya lakuin, jadi saya pilih nonton video sendiri. Kalau kata orang-orang sih, kalau nonton video kita sendiri itu justru malah ngeganggu si apa namanya, algoritmanya. Tapi saya juga nggak ngerti apakah itu benar mengganggu atau enggak gitu ya. Mungkin ada benarnya juga. Tapi ya nggak apa-apa, daripada misalnya orang-orang terdekat nonton minimal video-video kita, setidaknya ada orang yang nonton gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasain sama seperti saya, just enjoy it. Dinikmati aja, yakin ya, mungkin suatu saat nanti video ke 100, video ke 1000 mungkin nggak ada yang tahu kan ya. Mungkin 1 tahun belum terasa, 2 tahun masa sih enggak gitu kan. Sesuatu yang sangat tidak mungkin, karena ya usaha itu pasti akan membuahkan sebuah hasil. Jadi yang namanya usaha itu gak kedengeran ya kayaknya. Jadi ya setiap usaha itu ya pasti ada hasilnya. Meskipun hasilnya kadang gak sesuai dengan ekspektasi, gak sesuai sama harapan kita, ya itu sesuatu yang harus disyukuri gitu. Kan konsepnya kalau bersyukur nanti ya ditambah. Siapa tahu dengan kita bersyukur hanya penonton 7 orang, 11 orang bisa apa namanya, nambah semangat kita gitu ya, nambah semangat, terus evaluasi diri. Ternyata ada yang salah gitu, ternyata masih ada yang kurang. Oh ternyata apa namanya, kurang bagus videonya. Nah kalau misalnya apa namanya, kita tahu kan kekurangan, ya minimal kita bisa tahu perbaikan. Yang jelas ya coba terus aja sih, coba terus dijalani meskipun hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Tapi ya harapan harus tetap ada, perbaikan juga harus tetap dilakukan. Jangan sampai ya apa namanya, nggak ada perkembangan gitu ya. Kan orang itu belajar dari kesalahan. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar apa namanya, experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya pengalaman sih nggak mesti pengalaman kita juga sendiri gitu ya. Pengalaman kan bisa aja pengalaman orang lain, terus bisa juga pengalaman orang-orang terdekat kita, dan bisa juga pengalaman diri kita sendiri. Yang jelas setiap langkah yang kita lakukan, setiap apapun yang kita lakukan pasti ada hikmahnya, pasti ada pembelajarannya. Nah gitu, alih-alih kamu malah ngedown mikirin penonton yang sedikit, mungkin kamu bisa ambil pelajarannya, atau mungkin bisa kamu ambil spiritnya ya. Minimal ya jangan sampai berhenti, jangan sampai kalah, jangan sampai kita nyerah dengan apa yang udah kita mulai gitu. Itu yang paling penting. Ini udah 9 menit jalan kaki, saya ngalor ngidul ngomong sana sini. Mungkin saya nggak tahu, saya juga ya istilahnya ini menasehati diri saya, karena ya saya yang merasakan 7 orang penonton itu terasa menyakitkan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, tetap harus dilakukan. Oke, kita lanjut jalan 10 menit.
Bu. Spar bu. Aslinya sih sebetulnya lagi challenge. Ini tuh bikin video ini tuh lagi challenge sebetulnya. Challenge jalan kakinya, benar emang jalan kaki ini ya. Terus yang kedua lagi challenge pede aja gitu maksudnya. Pede dalam arti ya kita kan nggak meresahkan orang, tetap tertib di jalannya. Kalau ada mobilnya tetap ke pinggir, ketemu orang ya tetap tegur sapa. Nah jadi challenge ini kalau orang liatin kan pegang kamera nih asli, pegang kamera terus pakai handphone lagi. Handphone ya kan kalau pakai kamera yang kecil mungkin nggak kelihatan ya. Ya daripada mikirin tools yang belum kita miliki, ya pakai aja alat yang ada gitu kan. Aslinya ya malu banget sih ini diliatin banyak orang. Terus vlog dari awal jalan tadi sampai sekarang ini ya belajar pede lah, lebih berani dan percaya diri sekarang, cerah, jadi kelihatan banyak orang. Oke, kita akan memutar balik karena sudah sekitar 11 menit. Putar balik ya. Nah, ini sekarang agak siluet ya sayanya karena membelakangi cahaya. Masya Allah. Nah, suasana ini suasana yang mahal. Suasana yang mahal karena nggak semua orang bisa memilikinya. Puji syukur, bersyukur banget pagi-pagi bisa jalan kaki, melihat pemandangan di sekitar. Hati-hati ada mobil dan motor. Pak. Oke, kita lanjut jalan lagi ya. Sekitar 12 menit. Kayaknya kalau jalan bareng sih lebih seru gitu ya. Bisa, tapi justru kalau misalnya jalan bareng bikin video kayak gini tuh justru malu aslinya. Karena nggak keluar pedenya gitu. Nggak keluar kan kalau kecuali syuting kali ya, beneran syuting, beneran niat ambil video. Ini juga niat sih, niat ngambil video. Kalau nggak niat mah ngapain bawa tripod, ngapain bawa HP gitu kan. Kan diliatin orang, beneran ini aslinya ya udahlah gitu kan, diliatin orang. Nah ini kemarin tempat yang saya bilang tuh, situ ada mataharinya. Aslinya kalau agak naik sedikit nanti lebih merah lagi. Masya Allah, ini sebuah nikmat yang besar. Nih ada lagi orang nih, dilihatin orang asli malu banget rasanya. Apalagi emang dari dulu saya nggak berani tampil di depan kamera aslinya. Cuma baru sekarang setelah mulai nyadar ngonten, kayaknya harus mulai berani challenge untuk berani tampil ngonten. Kalau diingat-ingat sih ini kayak KDM gitu ya, pagi-pagi jalan di sawah. Nah kan persis banget Kang Deddy Mulyadi ya. Tapi saya fokusnya di basicnya untuk teman-teman ya, bikin konten, semangat gitu kan. Kita fokus di situ karena apa yang kita lakukan terus kita fokus, kita konsisten, pasti akan berhasil, pasti akan menemukan hasilnya. Kayak misalnya kita jalan kaki aja kayak gini, jalan kaki setengah jam setiap hari, itu pasti ada sesuatu yang kita rasakan. Kita mungkin di usia
keberapa kita merasakannya. Separ bu, palidinya bu, dikapalinnya. Betapa pentingnya olahraga, penting sekali. Apalagi pagi-pagi nih, seger. Kalau udah siang kan panas ya. Bahkan ibu-ibu tadi kelihatannya sangat istiqomah banget. Tapi besok kita lihat nih, ibu-ibu itu masih ada atau enggak. Cuma kemarin sih ketemu pagi-pagi, persis lagi jalannya seperti itu. Ini masih libur. Karena masih libur jadi agak slow masuk ke kerjanya. Biasanya sih nggak sempet pagi-pagi gini olahraga, karena kadang harus siap-siap. Jadi ya sesempatnya saja. Ini alhamdulillah udah hari kedua, mudah-mudahan besok masih bisa, hari ketiga, jadi setiap hari bisa bikin video. Udah masuk ke area rumah-rumah. Benar, ternyata bisa sampai 17 menit. Kemarin videonya cuma 18 menit ya, sekarang udah mau 18 menit. Saya juga nggak tahu ini video bakal ada yang banyak yang nonton atau enggak. Yang jelas tidak akan pernah berhenti gitu. Nggak akan pernah berhenti hanya karena orang-orang yang nonton itu cuma sedikit. Ya mau mulai serius aja, mau mulai serius ngonten, karena kerja untuk diri sendiri itu lebih menyenangkan. Ya meskipun mungkin kadang hasilnya nggak sesuai ekspektasi dibanding kita kerja di tempat orang lain. Terus ya gitulah gitu ya. Namanya juga kerja di orang ya. Istilahnya kayak kita ini berada di arah jari telunjuk. Apa yang kata dia bilang ya harus dikerjain. Mau nggak mau. Terlepas itu semua, memang itu kan bagian dari pilihan ya. Tapi ya lagi-lagi banyak sekali opsi pilihan. Kalau di ujian mungkin pilihannya A, B, C, D gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita Pak mohon Pak nyalira. Nah, kalau misalnya kita coba jalanin, coba pikirin dalam kehidupan nyata, ternyata ya solusi masalah itu nggak cuma A, B, C, D gitu kan. Jawabannya tuh A, B, C, D, F, G sampai Z, bahkan banyak opsi-opsi yang lain. Tapi ya itu kan pilihan ya. Kita yang harus memilih kerja di tempat orang lain karena kebutuhan. Ya resikonya mungkin ada satu hal yang tidak kita sukai dan banyak lah ya. Tapi memang penghasilannya bisa diukur. Beda kalau kita kayak gini gitu ya, gak nentu kan. Ibu enggak, saya enggak kamerain orang lain. Mungkin orang tuh nyangkanya saya kamerain orang gitu. Padahal mah kita kamerain diri sendiri ya.
area pesawahan sudah habis. Nah ini area pesawahannya sudah mulai habis. Ternyata ngobrol sekitar 20 menit lebih itu nggak bisa kalau nggak ada konsepnya gitu. Tapi ya saya selalu coba usahain ada materi gitu setiap kali jalan itu. Minimal ada sesuatu yang bisa penonton saya dapatkan dari setiap video yang saya bagikan gitu. Jadi berapapun penontonnya akan selalu saya nikmati. Setiap prosesnya akan saya nikmati. Hasilnya ya saya nikmati sendiri juga. Ini udah menit ke 22. Saya nggak bakal banyak lagi ngobrol gitu ya. Nah, tinggal kita nikmati saja jalannya. Yang jelas durasi video ini akan saya buat dalam 30 menit. Ya saya jujur aja supaya nanti nggak, wah ini ada yang komen, gitu doang, gitu. Ternyata 30 menit gak ada apa-apa. Ya emang kalau kamu ada dapat manfaat ambil, kalau nggak ada ya boleh di skip sih. Mudah-mudahan sih ada manfaatnya sehingga apa yang saya kerjakan ada impact yang bisa teman-teman rasakan. So selamat menikmati perjalanan ini, walaupun ya teman-teman menikmati perjalanan saya yang menikmati perjalanan ini. Sampai durasi 30 menit ya. Ini masih 23 menit. Berarti saya jalan tadi kurang lebih 30 menit lebih ternyata. Ternyata yang pegel bukan kaki, tangan. Ganti lagi. Aduh, kasihan tangan kanan nih. Tapi ya perjuangan gitu kan. Teman-teman bisa lihat langitnya aja.
pegel nih, jadi kameranya ke bawahin. Dua 26 menit. Kalau live TikTok kayaknya seru juga ya, tapi habis kuota belum punya modal yang cukup. Mungkin suatu hari ya bisa jadi salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, kita udah di menit ke-28 ya. Selamat menikmati video ini dari awal sampai akhir. Semoga ada sesuatu yang bisa kamu ambil. Jika tidak ada, kayaknya sih masa nggak ada ya. Pasti ada lah sesuatu yang bisa kamu ambil hikmah dan pelajaran. Jadi jangan pernah bilang tidak ada perkembangan yang mungkin sedikit gitu. Oke, udah ke detik 29 dan di closingnya saya ingin sampaikan bahwa meskipun viewersnya sedikit, kamu jangan pernah berhenti untuk membuat konten, karena bisa jadi itu adalah salah satu penghasilan utama kamu suatu saat nanti. Kalau sekarang mungkin masih penghasilan tambahan, tapi bisa jadi itu jadi penghasilan utama. Jangan disangka. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.